Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mohon pada hari ini, pada waktu ini, saat ini, kami diberikan akal pikiran yang baik, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dan menerapkan dengan baik dalam hidup kami ini. Kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, judul firman Tuhan kita pada hari ini adalah jangan menyimpan record. Dan firman Tuhan, ayat renungan kita di dalam 1 Korintus 13 ayat 5 berkata, kasih tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. Versi Alkitab New King James tidak menyampaikan secukup makna penuh daripada apa yang secara jelas Paulus ingin katakan dalam ayat ini. Berikut adalah beberapa sampel dari beberapa terjemahan lain. English Standard Version, kasih adalah tidak kesal, tidak menghitung perbuatan yang salah. New American Standard Bible, tidak memperhitungkan kejahatan yang dialami. New International Version, ia tidak menyimpan rekod kesalahan. The Message, tidak menyimpan skor dosa-dosa orang lain. God's Word Translation, ia tidak memberi perhatian kepada kesalahan. Rasul Petrus pasti telah berpikir bahwa dia akan membuatkan Yesus kagum dengan ketakwaannya dengan bertanya kepada Yesus, Tuhan, jika saudaraku berdosa terhadapku, berapa kalikah harus ku ampuni dia? Sehingga 7 kali. Matius 18 ayat 21. Dia pasti tercengang apabila Yesus menjawab, bukan 7 kali, 70 kali 7. Jika ditambahkan ia berjumlah 490. Adakah Yesus benar-benar bermaksud kita harus mengampuni seorang hingga hampir 500 kali setelah mereka telah menyakiti kita? Siapa yang boleh terus-menerus mengampuni sebanyak itu tanpa orang mengambil kesempatan ke atasnya atau tanpa didera? Saudara-saudara, pastinya kita juga terfikir saat kita membaca ayat tersebut. Mengampuni 70 kali 7. Adakah kita harus mengampuni seperti itu? Apa maksud Alkitab yang ingin disampaikan? The Seventh-day Adventist Commentary menerangkan, sudah tentu nomor itu sendiri adalah tidak penting, hanya sebagai satu simbol saja. Pengampunan adalah bukan berkenaan dengan matematik atau peraturan undang-undang, melainkan satu sikap yang kita harus ada tentang pengampunan. Dikatakan dia yang menyimpan di dalam dirinya ide bahwa pada suatu waktu tertentu di masa hadapan dia tidak akan mengampuni, adalah tidak memberi pengampunan sebenar, walau dia mungkin melalui suatu bentuk mengampuni. Jika roh pengampunan memotivasikan hati seorang, itu akan bersedia mengampuni jiwa yang bertobat untuk kali yang ke-8 seperti kali yang pertama, atau kali yang ke-491 seperti kali yang ke-8. Pengampunan sejati tidak terhad oleh nomor. Kena ingat ini, pengampunan sejati tidak terhad pada nomor. Tidak ada yang boleh menjustifikasi roh yang tidak mengampuni. Saudara-saudara, pada saat ini firman Tuhan mengajak kepada kita mengampuni bukan karena nomor, tetapi apa? Mengampuni orang tanpa ada batasnya. Siapapun itu, bagaimanapun keadaannya, harus tetap mengampuni. Paulus dan Yesus bersetuju, kasih tidak menyimpan rekod kesalahan. Kasih mengampuni dan membuang keinginan untuk menghukum atau menyakiti orang lain. Ini adalah cara yang sama Yesus mengampuni kita dan tidak sama sekali menyimpan dosa masa lalu kita.
untuk menentang kita. Kasih dan pengampunan adalah pilihan yang lebih baik dalam perkawinan kita. Saudara-saudara, pastinya di dalam sebuah perkawinan akan ada banyak lagi cabaran-cabaran yang dialami oleh pasangan-pasangan dalam perkawinan. Dikatakan bahwa kasih dan juga pengampunan harus ada di dalam sebuah keluarga. Bagaimanapun keadaan, apapun yang terjadi, harus dialami seperti itu. Tuhan berkati kami agar kami mempunyai roh yang pengasih dan mengampuni terhadap satu sama lain, supaya keharmonian, kedamaian, dan kasih akan memerintah dalam rumah tangga kami. Mari kita minta sama Tuhan supaya dalam keluarga kita, rumah tangga kita memiliki kasih yang datang daripada Tuhan, sehingga kita saling mengampuni dan memaafkan sebagai suami dan juga istri. Kiranya kita diberkati dengan renungan hari ini. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih dengan nasihat-Mu bahwa dalam keluarga kami sebagai suami dan istri, apapun yang terjadi kesalahan, kami harus melihat kepada Tuhan dan meminta agar ada kasih dan pengampunan dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa mendengar doa ini. Terima kasih karena Engkau menyertai kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berserah. Amin.